Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Puji Tuhan, kita saat ini boleh kembali beribadah. Karena kasih karunia-Nya, kita boleh melakukan ibadah saat ini. Mari sebelum kita melakukan ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu, Tuhan Allah yang baik. Dalam Yesus Kristus kami menikmati semua pertolongan, kasih, dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena anugerah-Mu. Kami mau beribadah, memberkati ibadah kami malam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mengungkapkan rasa syukur kita di hadapan-Nya. Karena Dia sangat baik, teramat baik dalam hidup kita. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
Allah yang selalu mengasihi kami. Dan kami percaya Engkau ada dalam segenap kehidupan kami. Engkaulah Tuhan, Allah yang layak dipuji, ditinggikan untuk selama-lamanya. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan yang akhir dari segalanya, Yesus.
biasa. Dia mengalahkan segala pengetahuan, dia mengalahkan segala apapun yang ada di sekitar kita. Dan itu yang saya alami dalam kehidupan rumah tangga kami. Bahwa tetangga-tetangga kami mengatakan bahwa kehidupan keluarga kami sedang diusik oleh orang lain. Mereka menanamkan dengan kuasa-kuasa gelap. Mereka melakukan dengan cara apapun untuk menghancurkan keluarga kami. Tetapi saya percaya saya memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tetap ya dan amin. Puji Tuhan bahwa kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Makin terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Kiranya kita terus mengenal secara pribadi siapa Yesus yang kita sembah. Kita terus bertumbuh di dalam pengenalan iman yang benar dalam Yesus Kristus. Melalui firman-Nya kita akan terus boleh bertumbuh mengenal Dia secara pribadi. Haleluya. Sama-sama kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang
Allah yang menyelidiki hati. Engkau Allah yang mengenal setiap hati kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu terus merenungkan dan melakukan firman-Mu, supaya firman-Mu itu hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang terus memberkati, menyertai, memimpin kami, dan terus memberikan arahan-arahan dalam hidup kami supaya kami menjadi hidup sesuai dengan aturan-aturan yang sudah Tuhan buat di dalam kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, tuntun kami, urapi kami untuk terus bisa memahami firman-Mu serta melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tema pada malam hari ini adalah menjalani proses pendewasaan iman. Kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dewasa bukanlah perihal pertumbuhan fisik semata. Tetapi kedewasaan seseorang juga tidak ditentukan berdasarkan usia. Meskipun ada yang sudah berumur, bertambah terus umur, tapi belum tentu cara berpikir juga bertambah matang. Oleh karena itu tidak jarang ada orang yang usianya tinggi, tetapi masih memiliki sikap dan pola pikir kekanak-kanakan. Tidak sedikit pula orang berusia muda yang menunjukkan kedewasaan dalam berpikir, dalam bertindak, dan bahkan mengambil keputusan. Lalu apa makna menjadi dewasa bagi orang Kristen dalam iman? Pada malam hari ini kita akan melihat bahwa ternyata menjadi orang Kristen yang dewasa berarti kita bertumbuh tidak hanya dalam pola pikir, tetapi juga dalam hal rohani. Dan ini adalah sebuah proses yang harus kita lakukan terus-menerus, Bapak Ibu Saudara. Bukan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun. Tetapi terus berproses, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh karena itu kita sangat yakin bahwa tidak bisa kita dapatkan seorang yang sudah dewasa dalam iman itu hanya dalam waktu yang instan. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan untuk bisa bertumbuh atau bisa menjalani proses pendewasaan iman itu? Yang pertama adalah kita selalu ingin belajar. Orang yang selalu ingin belajar, maka dia akan terus berusaha untuk mendapat suatu ilmu yang belum pernah dia dapat, tapi terus dia belajar dan belajar dan belajar. Akhirnya dia menjadi semakin pintar. Di dalam firman Tuhan tadi sudah dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Itu tadi dalam firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 2. Kita ini memutuskan menjadi murid Yesus Kristus, diibaratkan seperti bayi yang baru lahir dan yang dia terus butuh nutrisi, butuh kekuatan melalui
nutrisi-nutrisi yang masuk ke tubuhnya, dan nutrisi yang paling terbaik adalah ASI atau air susu ibu. Demikian pula menjadi seorang Kristen yang ingin diproses menjadi semakin dewasa imannya adalah kita harus mengisi hidup kita dengan hal-hal yang murni, yang tidak tercemar atau tidak mau dirusak atau dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, tapi terus hal-hal yang murni. Yaitu yang perlu kita lakukan supaya tetap murni adalah ya kita harus menggali firman Tuhan. Dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan bahwa kita ini yang kerinduannya atau yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ini sangat penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan berikutnya adalah setelah kita sudah menggali firman Tuhan, maka kita belajar membagikan iman itu kepada orang lain, sehingga kita benar-benar bisa membuahkan hasil dari kita sudah merenungkan atau menggali firman Tuhan itu sendiri, sehingga orang lain juga bisa diberkati. Dan setelah kita sudah membimbing orang ke jalan Tuhan, memimpin dalam Tuhan, maka mereka akan terberkati. Nah, puji Tuhan. Yang berikutnya adalah kita harus takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya. Jadi setiap orang yang memang ingin bertumbuh imannya harus ada rasa takut pada Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Dan percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Artinya dalam segala hal itu berarti mengandalkan Tuhan dalam semua kehidupannya. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, terus dia mau melakukan, yaitu takut akan Tuhan itu, yaitu berpegang pada perintahnya dan percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, belajar taat, berserah melakukan hal-hal yang benar meskipun sulit. Ya, sesulit apapun hidup di dunia ini, namun kita harus tetap berserah dan belajar kepada Tuhan. Kemauan belajar adalah suatu syarat untuk bisa bertumbuh. Kalau tidak mau belajar, nggak mungkinlah bisa bertumbuh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita semakin sempurnakan hidup kita di dalam Tuhan, dalam semua kerinduan kita atau keinginan kita untuk terus belajar untuk firman Tuhan, belajar untuk melayani, belajar dalam banyak hal yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Nah, puji Tuhan, menjalani proses pendewasaan iman yang kedua adalah kita harus bertumbuh dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah Kristus sendiri atau Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu diungkapkan dalam Efesus 4 ayat 15 dikatakan di situ, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Terus bertumbuh ke arah kebenaran. Karena memang itulah yang menjadi tujuan kita, menjadi orang Kristen yang dewasa dalam iman itu berarti semakin mirip dengan Kristus. Semakin mirip dengan firman Tuhan. Karena disitulah hidup kita ditata sedemikian baik, sedemikian rapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bertumbuh karena kasih-Mu kepada Tuhan oleh kerinduan untuk semakin berupa yang baik atau berupa yang baik seperti Kristus. Dan itulah yang memang Tuhan rindukan. Nah, ada 5 karakter yang bisa kita munculkan apabila kita ingin bertumbuh
di dalam iman atau proses pendewasaan iman itu. Yang pertama adalah dalam hal karakter. Karakter ini sangat penting. Karakter yang bagaimana? Kembali lagi karakter Kristus yang harus kita ikuti. Kalau karakter Kristus yang sudah jelas-jelas kita sudah diberi, kalaupun ditampar pipi kanan, beri pipi kiri, dan kalau engkau disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau engkau diminta bajumu, berilah jubahmu. Itu satu karakter kebaikan yang luar biasa dari Tuhan. Oleh karena itu perlu kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Sehingga dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti ini, karakter itu akan dirasakan oleh orang lain. Kita melakukan kasih, ya, kasih kepada banyak orang. Kasih itu bukan karena ada imbalan atau karena ada upah dan sebagainya, tidak. Tapi terus kita mengasihi dengan kasih yang benar-benar murni, ya, murni kita berikan kepada orang lain. Sehingga seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 4:11, kamu mengasihi dengan tulus, tidak mengharapkan balasan, tidak pilih kasih, tanpa syarat, rela berkorban, dan mudah mengampuni. Ini terus menjadi karakter yang kita lakukan. Ya, kita lihat di situ bertumbuh dalam karakter, dan yang kedua bertumbuh dalam kebiasaan yang baik, dan yang ketiga bertumbuh dalam kasih, dan yang keempat bertumbuh dalam cara berpikir. Kita tidak boleh lagi memakai standar dunia, tapi kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Tidak sibuk memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi dan mempersoalkan hal-hal yang sepele, tetapi berpikir sederhana dengan cara yang benar dan sesuai firman Tuhan. Inilah yang sangat dirindukan oleh Tuhan dari kita. Puji Tuhan. Dan yang kelima, saudara, bertumbuh menjadi ciptaan baru. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi ciptaan baru? Kalau menjadi ciptaan baru berarti meninggalkan manusia lama. Manusia lama itu tidak dipakai lagi, tapi yang muncul manusia baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita memiliki hati yang selalu mau belajar dan bertumbuh, kita akan menjadi pribadi yang seutuhnya, dan selalu dikatakan oleh firman Tuhan, tidak sama lagi dengan dunia ini. Nah, puji Tuhan, dengan kedewasaan rohani, kita bukan hanya semakin kuat dan setia, melainkan juga dapat membantu orang lain mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Puji Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh membuat kita menunjukkan proses pendewasaan iman yang nyata dalam hidup kita dari sehari ke sehari. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa dinasihati supaya kami mengikuti proses pendewasaan iman sebagai iman yang kami ikuti, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan tolong apabila ada yang lemah imannya, yang menghadapi berbagai pergumulan, persoalan, Tuhan menolong sehingga semuanya menuju proses pendewasaan iman dan bukan menjadi kalah dengan berbagai kesulitan atau masalah, tapi justru semakin menunjukkan bahwa hidup kami ini semakin menuju kepada pendewasaan iman kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami serahkan, kiranya Tuhan memberkati kami melalui renungan firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semua jemaat, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, dan demikian juga yang sakit, baik mereka yang sakit
dalam segala sakit apapun, termasuk oleh karena terpapar pandemi COVID-19. Kiranya dalam nama Yesus Kristus, lawat dan jamah sembuhkan semua jemaat-Mu, sehingga semua sehat dalam mengikut Tuhan, dalam melakukan berbagai aktivitas dalam keluarga, usaha atau pekerjaan atau studi, semua tidak terhambat. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada malam hari ini kami berdoa kiranya Tuhan berkati keberadaan usaha pekerjaan semua jemaat, kiranya Tuhan berkati semua. Berkati keberadaan bangsa kami yang terus berusaha untuk membawa Indonesia ini lebih maju, termasuk untuk mengentaskan Indonesia ini supaya bebas dari COVID dengan mengadakan vaksin untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya secepatnya terwujud sehingga corona berlalu dari bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan. Berkatilah semua pelayanan-pelayanan kami, berkati semua para pendeta, gembala, majelis, demikian juga semua pengurus-pengurus seksi. Semua Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia serta damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang tak berkesudahan, dan juga Roh Kudus yang terus menghibur, menyertai, memimpin, menolong kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.